Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, dahsyat. Yes. Hari ini kita kembali lagi di Bible Storytelling bersama Kakak Dio, Kakak Eta, dan Cici Hana. Sebelum kita memulai cerita, kita akan menyanyikan satu lagu anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita. Kalau minggu lalu kita udah dengar cerita tentang salah satu anak Tuhan yang mau dengar-dengaran, yaitu Nabi Nuh. Di cerita kali ini ada seorang bapak lagi yang menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Sebelum kita dengar ceritanya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan Tuhan untuk bangun di pagi ini dan mau mendengarkan cerita-Mu sekarang. Tuhan, ajar kami supaya kami mau dengar-dengaran, supaya kami fokus mendengarkan cerita ini, dan kami dapat mengambil pelajaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, cerita hari ini adalah cerita tentang seorang bapak yang namanya Bapak Lot. Bapak Lot ini merupakan saudara dari Bapak Abraham. Di kota tempat Bapak Lot tinggal namanya adalah kota Sodom dan Gomora. Di kota Sodom dan Gomora ini katanya ada banyak orang yang melakukan kejahatan. Dari bertengkar satu sama lain, dan juga banyak kejahatan lainnya. Nah, Tuhan mendengar cerita itu dari orang-orang. Tuhan pengen tahu kira-kira benar gak sih orang-orang di sana melakukan kejahatan seperti itu? Nah, suatu hari Tuhan bersama kedua malaikatnya turun ke dunia untuk cari tahu. Mereka datang ke rumah Bapak Abraham dulu. Mereka bilang, ayo kita ke Sodom dan Gomora. Bapak Abraham tanya, kenapa Tuhan mau tahu ya di sana ada apa? Tuhan bilang, banyak yang ngadu nih, katanya di sana banyak yang berbuat jahat. Tuhan mau tahu betul atau enggak? Kalau betul, Tuhan mau memusnahkan kota itu. Tapi Bapak Abraham merasa sedih. Bapak Abraham bilang, Tuhan, kalau misalkan di sana masih ada orang yang baik, gimana? Terus Tuhan bilang, kalau di sana masih ada orang yang baik, Tuhan gak akan jadi musnahin kota itu. Tuhan akan ampuni dosa-dosanya. Bapak Abraham bilang, kalau ada 50 orang yang baik gimana? Tuhan bilang, kalau ada 50 orang yang baik, Tuhan gak jadi musnahin kota itu. Bapak Abraham tanya lagi sampai terakhir Bapak Abraham tanya gini, Tuhan, kalau cuma ada 10 orang yang baik gimana? Kata Tuhan, gak apa-apa, meskipun ada 10 orang aja yang baik, Tuhan tetap akan ampuni kota itu. Akhirnya, Tuhan dan kedua malaikatnya berjalan ke Sodom dan Gomora. Bapak Abraham kembali ke rumahnya. Kedua malaikat itu rencananya mau nginep di rumah Bapak Lot. Nah, waktu mereka ada di rumah Bapak Lot, mereka disuguhkan makanan, diberikan tempat untuk menginap. Bapak Lot ini baik sekali. Ada Bapak Lot, istrinya, dan 2 anak perempuannya. Mereka itu baik sama 2 malaikat ini. Tapi waktu malam mereka lagi makan, lihat nih, warga di kota itu yang laki-laki dari yang muda sampai yang tua datang ke rumah itu.
Mereka bilang kayak gini, "Mana tamu kalian? Kita mau kasih tahu gimana sih kita memperlakukan tamu yang gak diundang." Mereka mau jahatin dua malaikat ini. Terus Bapak Lot tutup pintunya di belakang. Bapak Lot bilang gini, jangan jahatin, itu tamu saya. Tapi mereka tetap maksa. Mereka tetap berteriak dan mendesak Bapak Lot supaya mau kasih tamu-tamunya. Setelah mereka masuk, kedua malaikat ini mengeluarkan cahaya dari matanya yang sangat terang sehingga membutakan warga-warganya ini, si laki-laki yang banyak tadi itu. Sehingga akhirnya waktu mereka mau pulang ke rumahnya, mereka harus merayap, mereka harus pegang-pegang dari tanah, harus pegang kaki temennya supaya mereka tahu jalan pulangnya. Nah, dari situ kedua malaikat itu udah tahu deh, ternyata benar Tuhan. Di situ itu gak ada lagi orang yang baik, kecuali cuman Bapak Lot dan keluarganya. Nah, kedua malaikat ini bilang, besok pagi-pagi kamu dan keluarga kamu harus pergi dari kota ini karena kota ini mau dimusnahkan. Bapak Lot tadinya gak mau pergi, kan ini rumah aku, masa aku harus pergi dari sini gitu kan. Terus tapi kedua malaikat ini bilang, tapi tetap kalian harus pergi dari sini. Akhirnya Bapak Lot, istrinya, dan dua anak perempuannya sudah siap mau pergi dari kota ini. Kedua malaikat ini bilang, satu syaratnya harus diingat ya, selama kalian pergi dari sini gak boleh nengok belakang. Hah, kenapa ya? Mereka gak tahu kenapa, tapi kata dua malaikat itu kayak gitu, mereka gak boleh nengok belakang. Saat mereka udah pergi, mereka udah jalan menjauh dari kota itu, terdengar suara-suara. Ternyata Tuhan menurunkan hujan belerang dan api ke atas kota Sodom dan Gomora. Tapi mereka ingat, kata malaikat, gak boleh ngadep belakang. Kira mereka terus jalan. Tapi waktu mereka lagi jalan, ternyata istri Lot ini ngadep belakang. Dia mau tahu ada apa yang terjadi di belakang. Karena dia ngadep belakang, akhirnya tuh dia berubah menjadi tiang garam. Dan akhirnya yang berhasil keluar dari kota itu hanya Bapak Lot dan kedua anak perempuannya. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa kalau kita jadi anak Tuhan, kita harus belajar taat seperti Bapak Lot dan kedua anaknya. Meskipun kadang-kadang kita nggak tahu nih tujuan awalnya kenapa sih kita harus taat, tapi pada akhirnya kita tahu bahwa ketaatan kita akan membawa kebaikan. Seperti istrinya Bapak Lot tadi, dia pikir nggak akan ada apa-apa kalau aku nengok. Ternyata habis dia nengok, dia berubah jadi tiang garam. Jadi kita harus belajar untuk taat, bukan cuman sama mama papa, tapi juga sama guru-guru di sekolah minggu, guru-guru di sekolah, sama kakak-kakak yang lebih tua dari kita. Kalau dikasih tahu, gak boleh berantem, gak boleh lari-lari, gak boleh tendang-tendang, kita harus taat. Oke, itu cerita hari ini. Dan untuk menutup Bible Storytelling hari ini, mari kita kembali berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Sekarang kami ingin belajar Tuhan untuk hidup taat, dengar-dengaran kepada orang tua, guru, maupun kakak-kakak kami. Tuhan, mampukan kami agar kami dapat menjadi anak-anak sekolah minggu yang hebat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu di Bible Storytelling berikutnya.